Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020. Ia adalah pekan biasa yang ke-30. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat suatu realitas di mana seorang perempuan yang 18 tahun sakit dirasuk roh sampai bungkuk punggungnya sehingga tidak dapat berdiri dengan tegak. Bisa dibayangkan penderitaan yang dialaminya, tetapi dia masih bisa datang ke rumah ibadat. Atas realitas itu ada 2 reaksi yang muncul, yaitu dari Yesus dan dari kepala rumah ibadat. Yang pertama, saudara terkasih, melihat penderitaan yang dialami wanita itu, Yesus menaruh belas kasihan kepadanya. Yesus yang memanggil dia, Yesus yang menyembuhkan dia, Yesus yang menumpangkan tangan atas dirinya, Yesus yang melepaskan dia dari sakit, penyakit, dan penderitaannya. Yang kedua, muncul reaksi dari kepala rumah ibadat. Dia tidak pernah peduli dengan orang sakit. Dia hanya taat kepada hukum, tetapi tidak peduli akan penderitaan orang lain. Bahkan dia tidak suka Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia tidak berbuat apa-apa untuk menolong orang lain. Tetapi ketika giliran orang lain melakukan sesuatu, dia mengkritisi dan menyalahkan orang lain. Saudaraku yang terkasih, bagi kepala rumah ibadat, hari Sabat adalah hari memuliakan Allah. Hari berhenti dari segala pekerjaan. Tetapi bagi Yesus, hari Sabat tidak harus benar-benar berhenti, tetapi melakukan kebaikan dan menyelamatkan. Memberi kehidupan kepada orang lain adalah suatu bentuk tindakan yang memuliakan Allah. Kita diajak untuk selalu bersyukur, memuji dan memuliakan Allah karena besar kasih-Nya kepada kita. Kemudian kita juga dipanggil untuk ambil bagian dalam karya Tuhan, yaitu karya sosial, untuk mengulurkan tangan kita menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.